Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil kiram Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jemaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan barakah, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memasuki malam yang ke-19 Ramadan ini. 19 Pak ya, bukan 29 ya. 19 Ramadan. Saya ingin mengulang tentang apa yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Orang yang berpuasa terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, kata beliau, orang yang berpuasa itu adalah shaumul awam. Berpuasanya orang yang awam, hanya sekedar menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Namun telinganya, matanya, lisannya tidak dijaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mulutnya tidak dijaga dari menceritakan aib orang lain. Mulutnya tidak dijaga dari berdusta. Mulutnya tidak dipuasakan dari mengghiba. Matanya tidak dipuasakan dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tangan dan kakinya juga tidak dipuasakan. Kemudian kita naik yang kedua. Orang yang berpuasa kedua, shaumul khawas. Orang yang berpuasa tingkatan khusus. Apa itu tingkat khusus? Dia tidak hanya mempuasakan mulutnya dari tidak makan dan tidak minum, tapi dia juga mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua puasa dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak melihat yang diharamkan Allah, telinganya tidak mendengar yang diharamkan Allah, lisannya tidak membicarakan yang diharamkan Allah, tangan dan kakinya tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai itu, mudah-mudahan kita minimal berada pada golongan yang kedua, shaumul khawas. Puasanya orang awas, orang khusus. Kemudian naik yang ketiga. Sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan, cuman harus dari yang pertama, kalau enggak nyambung nanti. Nah, yang ketiga, shaumul khawasul khawas. Puasanya orang yang khusus di antara yang khusus. Puasanya orang yang khusus di antara yang khusus. Apa itu? Di samping dia mempuasakan mulutnya dan seluruh anggota tubuhnya, lahiriahnya, dari sesuatu yang dilarang Allah, dia juga mempuasakan batinnya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Apa itu batin? Qalbu, hati. Kalau nggak tahu, maka kita ini terdiri dari 2. Ada lahiriah, ada batiniah. Atau bahasa yang mudahnya, jasad dan ruh. Jasad kita ini lahiriah, ruh kita itulah batiniah. Nanti yang kembali kepada Allah bukan jasad itu, bukan yang ganteng ini, bukan. Yang kembali sama Allah nanti ruh kita. Yang ditanya Allah nanti ruh kita.
yang mempertanggungjawabkan semua perbuatan di atas dunia ini itu ruh kita. Hanya saja nanti di sana, di akhirat nanti Allah berikan ruh kita dengan jasad yang baru, jasad yang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, kalau dia diazab dalam neraka, jasad itu terus kekal selama-lamanya, hancur kembali sempurna, diazab lagi, hancur lagi, disempurnakan lagi sama Allah. Kalau jasad yang sekarang ini nggak bisa sempurna lagi, kalau udah hancur, nggak bisa. Jasad kita sekarang ini kalau udah hancur ya hancur, nggak bisa lagi. Tapi nanti di akhirat Allah berikan jasad yang sempurna, sehingga kalau dia mendapatkan azab, itu azabnya kekal selama-lamanya, nggak hilang rasa sakitnya. Begitu juga kalau dia dapat nikmat, maka kenikmatannya itu terus selama-lamanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya target utama Allah untuk puasa di bulan Ramadan ini adalah sebagai sarana untuk mencapai derajat taqwa. La'allakum tattaqun. Apa itu tattaqun? Tattaqun itu adalah orang yang senantiasa bertakwa, menyerahkan diri segala permasalahan kepada Allah. Maka untuk mencapai derajat takwa ini, di dalam surat At-Tolak Allah jelaskan pada ayat yang kelima, apa ganjaran Allah bagi orang yang bertakwa. Ayat yang kelima, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atuhu, dihapuskan oleh Allah semua dosa-dosanya, dihapuskan Allah semua kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan dibalas oleh Allah balasan yang agung, diberikan balasan lalu dimuliakan oleh Allah. Itu ganjaran yang pertama bagi orang yang bertakwa. Lalu di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan kemudahan. Kemudahan dalam hal apa? Dalam semua urusan sebenarnya. Namun untuk memperjelasnya, Allah jelaskan pada ayat yang keempat, subhanallah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Subhanallah, dijelaskan langsung sama Allah. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, diberikan kepadanya oleh Allah, wa yaj'al lahu, dijadikan oleh Allah untuknya, min amrihi, dari semua urusannya, yusra, kemudahan. Apa urusan kita? Urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia dari mulai tingkat masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah saudara, masalah tetangga, yusra, diberikan oleh Allah kemudahan. Segala masalah kita di dunia ini diberikan kemudahan oleh Allah. Masalah yang mudah jadi hilang, masalah yang berat jadi ringan. Kita pernah lihat ada orang yang mendapat masalah kecil, makin bertambah berat, akhirnya pada puncaknya hanya gara-gara tidak menyediakan teh manis. Umpamanya satu orang istri tidak menyediakan teh manis kepada suaminya yang pulang kerja, bertengkar mulut, bercekcok mulut, sampai pada akhirnya berujung pada perceraian. Coba, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, hanya karena segelas teh manis. Ini namanya masalah yang mudah jadi berat, masalah ringan jadi susah. Tapi kalau bertakwa sama Allah, masalah yang berat sekalipun dibuat mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena batin kita ini berada dalam genggaman Allah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, sungguh jantung manusia ini berada di antara jari jemarinya Allah. Batin manusia berada di antara jari jemari Allah. Maka Allah itu nama salah satunya adalah Muqallibal Qulub, yang membolak-balik hati manusia. Orang sebentar bisa marah, Allah buat, besok bisa suka, besoknya lagi bisa cinta, besoknya lagi bisa benci, begitu seterusnya. Maka kalau sudah Allah mudahkan dalam dada-dada manusia, masalah yang berat pun jadi ringan. Beberapa waktu lalu viral di medsos, satu orang pegawai hotel
tukang parkir di hotel memarkirkan satu buah mobil Alphard. Begitu datang tamu, dia diberi kunci, dia parkirkan mobil Alphard. Begitu mau diparkirkan, nabrak mobil Alphard, bukan Avanza, bukan Sigra, Alphard, tentunya mahal. Maka dia datang ke kamarnya, mau mohon maaf dan minta supaya dia mengganti agar jangan dipecat. Dengan niat baik dia datang ke kamar hotel, Pak, tolong jangan lapor sama manajemen, biar saya ganti, masukkan ke bengkel, biar habis gaji saya berapa bulan, nggak masalah, yang penting jangan dipecat. Apa jawaban yang punya mobil? Udah mas, nggak usah diganti, nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Subhanallah. Ini namanya masalah berat dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa sama Allah, dimudahkan oleh Allah semua urusan-urusannya. Nah, target Allah dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, kita menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi sayangnya, karena kita tidak menjalankan prosedur seperti yang diinginkan Allah, maka dari tahun ke tahun amalan kita hanya seperti itu. Malam ini di malam Ramadan masjid kita penuh. Begitu nanti selesai Ramadan, saya yakin dan percaya kembali seperti sebelumnya. Ini terbukti karena kita tidak mencapai target yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pelajaran tasawuf, untuk mencapai tingkatan itu ada namanya riyadhah. Apa namanya? Riyadhah. Riyadhah itu apa? Riyadhah itu salah satu usaha dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga untuk mencapai keinginan. Ada 4 dalam tasawuf diajarkan tata cara riyadhah. Yang pertama, mengurangi makan. Alhamdulillah sebenarnya udah kita lakukan di bulan Ramadan. Udah berkurang makan kita. Biasa 3 kali, 4 kali satu hari, ini cuma 2 kali. Cuman sayangnya begitu azan maghrib berkumandang, kita penuhi kembali perut kita dengan sepenuh-penuhnya, sehingga yang tadinya akan tercapai kembali gagal. Karena kata Nabi, sungguh setan itu sesuai dengan hawa nafsu. Kalau perut kita kenyang, nafsu kita kuat, setan jadi kuat. Tapi kalau perut kita kosong, perut kita lemah, syahwat jadi lemah. Kalau syahwat jadi lemah, setan pun lemah menggoda kita. Udah kau jangan ke masjid aja, nggak sanggup dia. Apa kau, orang cuma hujan gerimis kok, kan ada mantel, kenapa rupanya pakai mantel pergi, nggak bisa digoda. Tapi karena setannya kuat, begitu digoda, udah jangan ke masjid, ini gerimis, tengok sinetronnya enak pula itu. Wah, akhirnya nggak jadi ke masjid. Kenapa? Karena sudah kita penuhi kembali begitu azan maghrib berkumandang. Mengurangi makan. Maka sebenarnya walaupun di luar bulan Ramadan, kita bisa mengupayakan itu secara individu. Mengurangi makan dengan puasa Senin Kamis. Dan kemarin pernah saya sampaikan, di antara 5 obat hati, kata Ibrahim bin Khawas rahimahullah di dalam kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, salah satu obat hati di antara yang 5 adalah wa khala'ul batni, mengosongkan perut. Jadi kosongnya perut di sini karena Allah. Ya, ingat di sini, kosongnya perut karena Allah, bukan karena yang lain. Kita puasa karena Allah. Kemudian selesai, udah jam 8:30 kayaknya nggak cukup ini, memang 20 menit, harusnya ini 2 jam, tapi kita persingkat lah ya. Yang kedua, mengurangi tidur. Dapat juga kita di bulan Ramadan. Biasanya jam 9 udah tidur. Ini karena sholat tarawih kadang-kadang mau sampai jam 10, mau sampai jam 11, jam 4, jam 3 ibu-ibu udah bangun. Berkurang tidurnya kan. Cuman sayangnya begitu pagi jam 8 siap 2 tidur lagi sampai zuhur. Kembali kuat lagi syahwat kita. Padahal maksud Allah untuk apa kurang tidur? Supaya qiyamul lailnya bertambah.
Salat tahajudnya ditambah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, supaya baca Qurannya ditambah. Kalau di masjid sudah baca Quran, di rumah tinggal zikir dalam kesendirian. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istighfar dengan penuh kerinduan kepada Allah, dengan penuh pengharapan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kata Ustaz Adi Hidayat, kalau enggak tahu apa yang mau diistighfarkan, istighfar kepada Allah, mohon ampun sambil membayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Kan cuma kita yang tahu dosa itu. Dosa 20 tahun yang lalu yang pernah kita lakukan di bawah pohon mangga umpamanya. Cuma kita yang tahu. Dosa 30 tahun yang lalu yang kita lakukan di sawah umpamanya, atau di manalah. Cuma kita yang tahu. Istighfar dan bayangkan itu. Allah sudah paham maksudnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Jadilah orang yang selalu merasa berdosa di hadapan Allah. Jadilah orang yang selalu bersalah di hadapan Allah, sehingga kita ini merasa rendah di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, mengurangi banyak cakap. Ini kalau bahasa kita, jangan banyak cakap. Jangan banyak cakap. Lalu apa yang diperbanyak? Zikir sama Allah. Kalau diam, diamnya sambil berzikir sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Ada sekarang yang elektrik itu kan enak dipakai. Saya ada, cuman nggak bawa. Yang kayak cincin dia. Kita harus punya target. Dalam satu hari ini saya harus istighfar 1000 kali. Sehingga kita disibukkan dengan itu. Itu salah satu usaha untuk belajar sebenarnya. Karena untuk pergi Solo ke Basilam sana kayaknya udah berat. Itu kan bagi orang yang punya finansial, rezeki cukup untuk di rumah, cukup untuk anak sekolah. Tapi kalau bagi kita yang dicari pagi untuk makan sore, dicari satu hari untuk habis tengah hari, berat kayaknya. Jangankan untuk 3 hari atau 7 hari atau 40 hari, satu hari pun berat. Maka salah satunya bagaimana? Mengurangi bicara dengan memperbanyak zikir. Targetkan satu hari istighfar 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Dalam apapun, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kecuali dalam kamar mandi. Semuanya istighfar 1000 kali, salawat 1000 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 1000 kali. 3000 ini udah kewalahan kita. Ini aja kalau diamalkan udah kewalahan kita. Ini salah satu cara melatih diri kita supaya hati ini terus berzikir sama Allah. Sampai nanti pada tingkatannya ada makomat namanya. Dalam tasawuf itu ada makomat, makom tertentu. Dia diajarkan zikir-zikir yang sesuai dengan makomnya. Tiap orang berbeda-beda makomnya. Ada yang makomnya pada kalimat la ilaha illallah. Begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu meresap dari ujung rambut sampai ujung kaki, terus mengalir pada darah-darahnya sehingga merinding tubuhnya, bulu kuduknya naik. Ada yang enggak sampai di situ. Ada yang pada kalimat subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang Allahu akbar. Begitu seterusnya. Karena saya dulu belajar tarikat seperti itu. Diajarkan setiap kalimat-kalimat zikir itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, yang keempat, uzlah. Uzlah ini apa maksudnya? Uzlah ini kalau dalam tasawuf itu mengasingkan diri, pergi iktikaf di masjid, di musola selama seminggu, 3 hari ataupun 40 hari, lalu pakai kelambu. Kenapa harus pakai kelambu? Di sana banyak nyamuk. Macam mana kita mau zikir sampai berjam-jam sementara nyamuk banyak, nggak konsentrasi? Makanya pakai kelambu. Kemudian ada cara yang lebih baik lagi, nggak pakai kelambu, hanya pakai kain putih yang tipis, ditutupkan dari kepala sampai ke badan. Jadi napas itu nggak susah. Di situ dia berzikir sampai berjam-jam. Subhanallah, 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 Allah, 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 Allah. Wah, kalau udah belajar zikir memang subhanallah. Wallahu alam. Bukan ria, bukan apa-apa, tapi sekedar penyemangat kita. Kenapa orang bisa, sahabat bisa
Utsman bin Affan bisa solat sampai mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Rasul kenapa bisa solat dari mulai ba'da Isya sampai Bilal hampir memandangkan azan subuh? Kenapa bisa seperti itu? Ali pun begitu. Kenapa bisa? Maka ketika itu kita belum percaya, ketika kita belum belajar. Tapi setelah diajarkan cara zikir dan cara duduknya agar bisa tahan lama, lalu kita berzikir dari mulai start dari mulai jam 11 atau jam 12 bisa sampai ngaji-ngaji di masjid. Sedikit pun gak ada rasa capek dan lelah. Udah kita alami itu. Allah. Begitu kita mau berhenti, lisan kita udah gak mengucapkan lagi, udah pegal rasanya, tapi hati kita gak mau. Dia tetap puji terus, Allah, terus minta. Maka ini memang perlu riyadhah, perlu belajar. Hanya saja ketika kita minimal sudah belajar sedikit, ada rasa ketertarikan dan kecanduan dalam beribadah. Ini dia yang perlu. Kecanduan dalam beribadah. Solat jadi candu. Wah, kalau bisa nambahlah, kalau bisa DKM saya usul jangan 11 rakaat, 23. Lama kali bu, nggak apa-apa, udah enak, gitu. Sampai seperti itu. Kalau sekarang ini kan di mana-mana jemaahnya mengusulkan dari 23 jadi 11. BKM usul lah masa 23, capek besok mau kerja lagi, mau sekolah, usul jadi 11. Maka hampir mayoritas semua masjid 11 rakaat semua. Nggak ada kecanduan dalam ibadah. Lumayan kalau nambah di rumah. Ini nggak ada nambah di rumah. Sampai di rumah malah buka TV nonton sinetron. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat tadi uzlah, mengasingkan diri. Nah, maksud mengasingkan diri ini menghindari pergaulan. Tadi ada 4. Kurangi makan, kurangi waktu tidur, kurangi bicara yang tidak perlu. Yang keempat, kurangi pergaulan yang tidak perlu. Ketika ada kawan yang kita tahu kalau berkawan sama dia jadi dosa, kurangi. Kawan sama dia yang ada ghibah aja, kawan sama dia yang ada cakap nggak baik aja, memfitnah orang, kurangi, hentikan. Kalau ada kawan yang baik, yang bicaranya tentang agama, tentang kebaikan, dekati. Maka kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa, maka diam lebih baik baginya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan riyadhah ini yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa minimal memberikan motivasi bagi kita supaya kita beribadah ini semakin nikmat rasanya. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena mengharapkan ganjaran, bukan lagi karena takut akan sesuatu, tapi karena nikmat. Merasa ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan. Hanya ini dapat saya sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang kurang adalah kelemahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak dan ibu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.